Maka di sini kita perlu singgung sedikit sebagai muqaddimah agar punya bekal. Sebetulnya perbedaan puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kita masih ingat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah adalah sebaik-baik ma min ayyamin a'dhamu indallahi wala habbu ilaihi min hadhil ayyam al-ashrah. Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, lebih dicintai oleh Allah melebihi hari 10 Dzulhijjah ini. Maka gunakanlah di situ untuk bisa berpuasa. Gunakanlah hari-hari ini untuk beribadah. Gunakan untuk kebaikan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi afdalu indallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beribadah. Imam Bukhari meriwayatkan melebihi daripada ini 10 awal Dzulhijjah. Dan yang paling istimewa nanti di sini adalah puasa Arafah di antara puasa yang lainnya, yaitu tanggal 9. Banyak pertanyaan yang datang, apakah kita ngikut wukuf di sana atau tidak? Di sana kalau wukuf berarti disunahkan puasa bagi yang di sana. Lalu bagi yang di sini bagaimana cara puasa kita? Apakah kalau di sana besok wukuf lalu kita juga ikut puasa besok atau bagaimana? Perbedaan ini tidak lepas dari perbedaan para ulama tentang perbedaan matla, tempat hilal dilihat. Jadi di saat ada perbedaan matla, jadi ada hilal di sini, ada tempat-tempat untuk melihat hilal ya, seperti halnya di Tanjung Kodro, kemudian di daerah-daerah itu. Dan tempat-tempat itu berbeda, dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah penetapan hilal. Jumhur ulama dari madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lain yang ikut. Kecuali madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap daerah punya matlak yang berbeda-beda, sehingga mungkin terjadi perbedaan. Sehingga mungkin hari rayanya orang yang ada di India adalah besok, kita hari ini. Mungkin yang di Mekah besok, kita hari ini. Karena perbedaan tempat matlaknya hilal itu. Dan perbedaan ini diakui oleh para ulama dari masa ke masa. Sehingga pun demikian, karena di dalam madhab para ulama ini berbeda, madhab Syafi'i berbeda tentang matlak, maka urusan penetapan tanggal 9 itu juga disesuaikan dengan perbedaan ini. Artinya kita dihimbau untuk berpuasa di tanggal 9. Dan tanggal 9 itu bagi orang yang lagi wukuf di saat lagi di Mekah namanya hari Arafah, hari orang wukuf. Kalau orang yang ada di negeri ini disesuaikan tanggal 1-nya kapan. Tidak ngikut yang ada di sana. Itu menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini pernah terjadi perbedaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan bahasanya ada perbedaan. Ini insya Allah kami hadirkan dalam bentuk tulisan, bisa dibawa, nanti bisa dibekal dengan 2 bahasa langsung mungkin, insya Allah. Ini ada disebutkan bahwa dikisahkan ada kisah kejadian tahun 800 ini kisah Imba'ul Ghumri bi Abna'il Umri. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya buku cerita tentang orang-orang besar pada zaman tertentu dan kisah mereka. Di antaranya beliau menyebutkan bahwasanya tentang kejadian di tahun 828 Hijriah. Pada tanggal 23 Dzulhijjah itu datang orang pulang dari haji. Nah, pulang dari haji itu membawa berita kapan wukufnya nanti. Ternyata wukufnya sangat berbeda. Selisihnya 2 hari. Jadi perbedaan antara wukuf tanggal 9 yang ada di Mekah dengan kejadian di Mesir 2 hari perbedaannya. Dan mungkin sekali itu semuanya. Jadi ada perbedaan.
Sehingga hal semacam ini biasa saja bagi mereka. Jadi di Mekah itu wukufnya misalnya tanggal hari Jumat, tak taunya apa? Dia mendahului hari Kamis atau mungkin hari Sabtu. Mungkin. Dan hal yang semacam itu adalah bagi para ulama adalah hal yang wajar saja. Jadi selagi kita bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, baru tanggal 9-nya nanti dia berpuasa, namanya puasa Arafah. Baik, ini puasa Arafah. Kemudian kita berbicara tentang para madhab. Ternyata selain dari madhab Imam Syafi'i, termasuk madhabnya pengikut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan khususnya juga madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, unik dalam hal ini. Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah itu di dalam urusan matlak itu tidak ada perbedaan. Selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lain yang ikut. Ternyata mereka yang pakai madhab semacam ini mengecualikan kecuali dia bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah keluar dari kesepakatan mereka bahwasanya matlak tidak berbeda. Jadi kalau Dzulhijjah disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lah ini Ibnu Abidin menjelaskan bahwasanya tambih, bahkan pakai kalimat tambih, peringatan. Yufhamu min kalamihim, bisa difahami dari ungkapan para ulama-ulama madhab Maliki Hanafiyah. Fi kitabil haji, di dalam bab haji saja. Anna ikhtilafal matali' fihi mu'tabar. Khusus bab haji, berbedanya matlak itu dianggap. Jadi biarpun madhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya kita harus diseragamkan, akan tapi khusus bab haji mereka mengatakan boleh berbeda. Fala yalzamuhum syai'un law dhahara annahu ra'a fi baldatin ukhra qablahum biyaumin. Maka tidak boleh, padahal madhabnya mereka sama, selagi ada hilal dilihat di satu tempat, yang lain ngikut. Aslinya begitu. Ternyata urusan bab haji ini mengatakan kalau di sebuah negeri kelihatan, yang lain belum, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh mewajibkan yang lainnya. Ini adalah pendapat yang ada di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Jadi madhab Imam Abu Hanifah yang pada dasarnya itu berbeda dengan Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu berbeda-beda tempat, bisa saja berbeda hari. Akan tapi madhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang mengatakan selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lain ngikut, tapi bab haji pun mereka berbeda. Dan termasuk Ibnu Qudamah dari madhab Imam Hambali pun demikian. Ibnu Qudamah juga menyampaikan kalimat yang serupa. Jadi ketahuilah bahwa yang demikian ini menunjukkan bahwa yang dari inilah maka kita tidak perlu kita banyak ribut. Kalau sudah di Indonesia, ya sudahlah, kita karena madhab kita adalah rata-rata madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka ikutilah bahwa yang namanya puasa Arafah adalah tanggal 9 di tempat kita berada. Tidak usah ikut-ikutan dengan yang lainnya. Sehingga puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah di sana. Adapun di sini adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, bukan kita harus wukuf. Nah, tidak ada wukuf juga di sini. Jadi tanggal 9 itulah waktu kita untuk berpuasa. Dan puasa sunnah di sini sangat dikukuhkan. Ahtasibu 'alallah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Berharap Nabi Muhammad itu mengharap bahwasanya dengan ini Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini ringkas saja supaya kita tidak bingung. Jadi nggak usah ikut yang macam-macam. Lah, nanti ada yang permasalahan berikutnya. Penetapan hilal dengan falak, dengan hisab, atau dengan yang namanya melihat langsung. Ini pun juga ada perbedaan ulama. Perbedaan ulama di dalam hal masalah menetapkan tanggal 1 bulan Arab ini, bolehkah kita menggunakan hisab? Ini juga pernah kami sampaikan. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Akan tapi ada seperti Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala, bisa saja hisab itu dipakai. Kapan itu? Di saat hilal itu tidak bisa, maka bisa menggunakan pakai. Misalnya ada tidak terlihat dan macam-macam sebab. Sehingga yang namanya hisab bisa saja dipakai. Menurut Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala, dan beliau mengamalkannya. As-Subuki. Jadi As-Subuki menggunakan namanya hisab. Hisab bisa dipakai. Biarpun itu mendapat lemah, akan tapi mendapat ulama. Jadi pendapat nomor 2. Yang nomor pertama adalah semua dengan hilal. Sumu li ru'yati wa afdhu li ru'yati. Kalau ingin berpuasa dengan ru'yatul hilal, berbuka pun dengan ru'yatul hilal. Ini pendapat yang dikukuhkan. Hisab adalah pendapat lemah.
Makanya masyarakat Indonesia kokoh dengan yang namanya ru'yatul hilal, kecuali sebagian kelompok mendahului dengan hisab. Anggap saja hisab ini masih dianggap, biarpun sangat lemah. Hisab sangat lemah. Jadi hendaknya kita tetap berpegang dengan yang namanya ru'yatul hilal. Baik. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada dua pendapat semacam ini. Ada hisab, ada ru'yatul hilal. Maka mana yang harus kita ikuti? Maka ketahuilah, yang hendaknya kita ikuti adalah yang sudah diserahkan ke mahkamah, yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah. Maka ketahuilah bahwasanya ada sesuatu yang mula-mula masalah khilafiyah, jika sudah diambil oleh seorang pemerintah salah satunya, maka semuanya harus ikut. Karena apa? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf, hukumnya hakim itu akan mengangkat khilaf. Jadi kalau sudah hakim menentukan apa kata pemerintah, ya sudah, kita ikuti. Apakah mengambil hisabnya atau mengambil ru'yah hilalnya? Termasuk di dalam hal menentukan tanggal 9 Dzulhijjah ini. Baik, kalau menurut pemerintah Dzulhijjahnya kapan? Sabtu. Sudah ikuti semuanya, kita tidak usah bingung. Tidak usah ngikut hari Jumatnya yang ada di Mekah. Ini adalah supaya tidak bingung, dan ini para ulama, dan kami hadirkan pendapat-pendapat dari para ulama-ulama, bukan dari madhab kita. Kalau madhab kita mah jelas. Kalau madhab kita di mana hilal kita lihat itu tanggal 1, kemudian tanggal 9-nya puasa. Ternyata madhab lain, Ibnu Qudamah, Ibnu Abidin, itu semua adalah yang satu dari madhab Hambali, yang satu dari madhab Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya berbeda kalau Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah tidak disamakan dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya tetap, kalau ada hilal dilihat di satu tempat, yang lain ngikut. Tapi kalau bulan Dzulhijjah tidak, disesuaikan dengan tempat masing-masing. Ikhtilaful matali' di sini adalah mu'tabar, berbedanya matlak itu dianggap. Ini dari madhab lain. Madhab lain saja mendukung. Makanya termasuk fatwa-fatwa yang muncul dari ulama-ulama Saudi sana sama dengan ini kebanyakan. Bagaimana di sini kita meributkan sampai berani mengatakan haram, batal segala macam. Ini kalau kita puasa hari Sabtu nanti haram, sudah muncul pengharaman. Seolah-olah dia lebih hebat dari para mujtahid. Ini sudah ada di Facebook, di ini sudah ada. Yang puasa hari Sabtu adalah haram. Dulu innalillah. Memang ente punya halal haram. Ya. Jadi ikutilah tempat kita masing-masing agar kita tentrem, tidak usah pusing. Ini adalah penjelasan dari para ulama, bukan penjelasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang anehnya lagi ribut tentang puasa tanggal 9 tapi nggak puasa. Nah ini musibah. Ya. Ribut tapi nggak puasa, terus mau ngapain ini? Puasa nggak, Bu? Kalau bisa hari ini puasa, besok puasa, khusus tanggal 9. Dan ada plusnya. Nanti ada mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihi tahlil wa tahmid wa takbir. Takbir tahmil, kita baca takbir tahlil Allahu akbar menjelang maghrib, dan sekaligus buka bersama di sini. Buka bersama di sini insyaallah ya. Siap ya? Ada lagi yang aneh, ikut buka tapi gak puasa. Boleh juga, boleh. Nah. Ya insyaallah disiapin sarapan. Cuman ada lagi yang berbisik, disiapin kok sarapan, disiapin buka bersama di sini seberapapun banyaknya insyaallah disiapin. Cuman ada yang berbisik, gimana kalau ada yang pengen membantu untuk berbuka, boleh saja, cuman mohon diatur supaya tidak berantakan nanti, ngadep ke panitia. Misalnya ada yang ngirim 1000, 100, 200, supaya nanti dari pihak dalam dapur tuh masaknya tidak berlebihan, karena akan dikira-kira. Atau nasi bungkus, seperti beberapa waktu yang lalu kan ada nasi bungkus, ada yang pengen bayar 10, 20 boleh, nggak bawa pun dapat makanan insyaallah. Makanya itu akan dikoordinir, dihitung orang yang pengen bantu ada berapa, selebihnya kita akan masak, kita lengkapi. Kalau tidak ada pun akan dimasak, kita akan masak sesuai dengan yang diduga bakal datang nanti insyaallah. Ini adalah termasuk bagaimana menghidupkan di Arafah. Sebelum berbuka kita berzikir, dan nanti ada tausiah, dan itu kebiasaan para solihin, termasuk yang ada di Hadramut sana. Kalau di Arafah sana orang pada wukuf, kita di sini pun berkumpul untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, berbanyaklah di situ takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian setelah itu ada tausiah, berbuka, habis buka makan malam, habis itu salat Isya, habis salat Isya keliling. Ya, keliling. Baik, ini saja. Keliling, takbir keliling, dan itu termasuk juga syiar Islam untuk mendapatkan sunnah
Banyak ya. Kalau keliling nanti ibu yang belum biasa keliling, para bapak, tolong bagi ibu-ibu yang ingin ikut, kehormatan dijaga. Karena nanti tempatnya panitia memilah, masjid harus pilah laki perempuan, tidak boleh berdesak-desaan, terhormat. Karena nanti sampai jam 12 malam, jam 8 sampai 12 malam, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Dan ini adalah termasuk memperbanyak saksi. Di masjid melakukan sholat minimal 2 rakaat, untung-untung sampai 4 rakaat. Kemudian kita keluar sambil bertakbir, pindah ke masjid lagi, keluar takbir, pindah ke masjid lagi. Kalau sudah semalam bisa sampai dapat 10 saja, itu minimal. 10 kali 4 sudah berapa? 40 rakaat. Itu lebih aman. Faedilahnya lebih banyak lagi. Kita menghidupkan malam hari raya Idul Adha, malam hari raya, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Itu akan menghidupkan hati. Man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati orang pada mati. Hati mati itu dengar nasihat gak bisa paham. Tapi kita hidupkan di hari itu. Kalau di rumah itu banyak godaannya. Televisi. Oh, tambah keras hatinya mulai awal akhir. Semestinya hari itu kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tatanya dengan televisi, bubarlah. Acara yang ngaco. Tapi kalau di rumah pun kadang berat. Ibu bisa enggak sholat 20 rakaat, 40 rakaat semalam? Kayaknya berat banget ya. Yang manggil-manggil, televisi manggil, bantal manggil, macam-macam. Maka disiasati dengan keliling itu untuk mengangkat syiar takbir. Syiar takbir itu ada tulisan kami tentang syiar takbir di jalan-jalan. Itu adalah termasuk sunnah Nabi SAW. Kemudian mengingatkan orang bahwasanya ini adalah hari baik. Kemudian kita terhormat, kita melakukan sholat sunnah. Kemudian kita memperbanyak saksi. Sebab disunnahkan dalam melakukan sholat sunnah itu pindah-pindah, bukan tempat istiqomah. Selain itu pindah dari sini, pindah dari sini, pindah dari sini. Itu adalah kemuliaan, dan itu akan semua akan menjadi saksi untuk kita nanti di akhirat. Engkau telah sholat di masjid ini, engkau sholat sini. Maka tetap dengan cara yang terhormat. Ditutup jam 12 sampai di sini selesai. Setelah itu pulang, istirahat. Jangan lupa sholat subuh berjamaah. Karena paling ringan yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, paling ringan adalah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Di antaranya jangan dirusak dengan sesuatu yang lahu, yang tidak ada guna. Kalau tidak bisa ibadah, tidur saja. Habis sholat isya tidur, bangun-bangun sebelum sholat subuh. Itu lebih aman, lebih bagus daripada habis sholat isya nonton televisi. Matikan saja di hari itu, tutup semuanya. Jadi gitu. Yang rugi adalah kayaknya bangun semalam suntuk, tak taunya giliran sholat subuh nggak sholat berjamaah. Sehingga termasuk tradisi para bangsa, orang-orang mulia, lihat kalau sudah subuh hari raya Idul Adha itu ramai. Semuanya orang menghidupkan masjid. Karena apa? Ingin mendapatkan kemuliaan, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Minimal sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Untung-untung ditambahi dengan ibadah yang tadi kita sebutkan. Baik, ini saja, dan kami himbau kepada ustadz dimanapun anda berada, buat acara sekecil apapun besar di hadapan Allah. Kalau anda ustadz di musola, ajak anak santri jamaah di musola untuk keliling melakukan yang serupa. Ada berapa musola di kampung anda? Satu RT mungkin ada 7 musola, datangi. Pindah dari musola ke musola, bawa oncor, tradisi indah. Tapi ingat, laki perempuan harus dijaga. Tidak boleh menjadi ajang kemaksiatan. Lagi perempuan dijaga terhormat, masuk musola sholat 4 rakaat, masuk musola sholat 2 rakaat, 2 rakaat, masuk musola sholat 2 rakaat, setelah itu pulang. Allahu Akbar, indah itu ya. Yang ustadz di kampung, di kampungnya. Yang ini, jadi budaya ini dimanapun anda berada, biasakan. Mulai dari yang kecil, lihat, kita yang ikut banyak ribuan mungkin barangkali, coba. Tapi dimulai dari 1 mobil dulu tuh. Mungkin ratusan orang ikut, atau mungkin coba. Dimulai dari 1 mobil, ibda binafsik, kita 1 mobil sama anak-anak santri, ada orang ikut dan sebagainya. Akhirnya kita kukuhkan sebagai acara untuk mengangkat syiar takbir di luar. Itu adalah termasuk syiar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon nanti para ustadz-ustadz di kampung-kampung menghidupkan kembali. Ini sebenarnya sudah tradisi ulama terdahulu. Dan waktu kami masih kecil pun masih ingat bahwa oncor yang panjang tinggi-tinggi, cuman kadang-kadang nakal sebab ada daun pisang kering, nyala. Gitu. Ini kebiasaan dulu. Mampir kalau ada nanasnya orang masak diambil. Ini karena nggak ada pendidikan. Itu kan cuman pengennya syiar, cuman karena nggak pendidikan ngaco jadinya. Gimana ini? Ada itu, masih ingat suasana-suasana seperti itu. Semuanya hilang saat ini ya. Hilang semuanya. Yuk kita kembalikan sunnah ini, syiar ini, agar di kampung kita hidup nanti. Semuanya menghidupkan ya.
Termasuk anak-anak kita di setiap tempat, termasuk di buyut, nanti juga ada di kampung jalan-jalan. Kalau ini kelas kota masuknya pakai motor, ada di daerah-daerah ada. Inilah bagaimana kita menghidupkan malam hari raya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berkorban. Korban adalah sunnah ainiyah. Sunnah dibebankan kepada setiap orang dan setiap tahun. Sunnahnya korban bukan kayak sunnah haji. Jangan salah paham ya. Kalau sunnah haji, kalau sunnah korban bukan kayak wajibnya haji. Kalau haji kan setahun sekali. Kalau korban itu kalau yang namanya korban kan seumur hidup sekali. Haji itu seumur hidup sekali. Haji seumur hidup sekali. Kalau korban karena di bulan haji kadang orang salah paham, dipikir korban itu seumur hidup sekali kayak haji. Tidak. Yang namanya korban itu disunnahkan kapan bulan haji datang, sunnah kita menyembelih korban. Setiap satu orang disunnahkan satu. Namanya sunnah ainiyah. Kalau ternyata rumah kita nggak bisa, mungkin anaknya banyak, 12, kan nyembelih 12 kambing, pusing. Jadi beli 1, 2, atau 3, namanya sunnah kifayah. Sembelihlah kambing, seperti Nabi pernah nyembelih kambing, hadhihi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah sembelih kambingku, untukku dan keluargaku. Karena tidak bisa semuanya. Jadi jangan sampai di rumah kita tidak ada korban deh. Harus kita ada korban. Dan korban sunnah semacam ini hendaknya dibagi 3. Sepertiga untuk tamu yang mau datang ke rumah kita, sebab hari raya kan sering ada tamu. Sepertiga lagi adalah dibagi untuk fakir miskin. Sepertiga lagi untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Jangan sampai anak kita ngiler. Karena bapaknya nggak ngerti, banyak nyembelih kambing dibagi semuanya di luar. Di rumah pun harus mendapatkan. Yang berkorban boleh makan kambing asalkan korbannya adalah korban yang sunnah, bukan korban nazar. Jadi tolong hidupkan sunnah ini ya. Kalau bisa bercita-cita tahun depan. Cuman permasalahannya lupa. Ya, sekarang nggak punya kambing. Kambing sekarang mahal. Kalau belinya 5 bulan yang lalu dipiara sampai gede, masya Allah ya. Jadi korban setiap tahun, orang per orang, bukan kayak haji. Ya ini karena tradisi salah di masyarakat kita, dipikir korban kayak haji. Benar, ada orang ditanya, "Bu, korban Bu?" Sudah, kapan? 10 tahun yang lalu. Ya pantesan satu kampung yang korban hanya 20 kambing, dibagi untuk 1000-2000 orang. Dapatnya 2 on. Untuk satu tusuk sate, yang satu potongan untuk gulik sopnya. Sudah situ satenya jatuh. Sama anaknya, habislah. Tapi kalau negeri orang yang sadar korban, hari itu betul-betul hari raya, makan enak, kambing semua. Allah. Kita ingin kembalikan budaya ini, bukan budaya, sunnah Nabi ini. Semuanya bercita-cita untuk bisa berkorban setiap tahun, bukan seumur hidup.